Kita masih meneruskan bahasan makna tauhid yang berarti hanya mengakui satu Tuhan. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam, kita harus mengetahui, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Selain mengucapkan, membacakan, kita juga harus meyakini, mengimani, mengetahui maknanya, dan bagaimana membuktikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna ilah. Ilah itu diambil dari kata alahal fasiru, anak unta yang senantiasa mengikuti induknya. Meskipun dicoba kasih makanan agar mereka ikut kepada kita, tapi anak unta itu tidak akan tergoda. Dia berusaha sekuat tenaga mengikuti induknya. Itu makna ilah. Alahal fasilu awla abi ummihi, dia senantiasa ikut kemana saja induknya pergi. Kita pegang, pasti anak unta atau di kita anak kambing itu dia akan meronta ingin lepas. Kita masukkan kandang, pisahkan dengan induknya, pasti anak binatang itu dia akan berusaha mencari jalan keluar. Kenapa? Dia selalu mengikuti induknya. Karena satu, dia yakin induknya itu senantiasa melindunginya. Induknya itu akan senantiasa memberikan kebaikan kepadanya. Dia yakin induknya itu tidak mungkin mencelakainya, dan dia yakin induknya itu akan senantiasa mencukupi kebutuhannya. Itu makna ilah. La ilaha illallah. Hendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sikap kita itu sebagaimana sikap anak unta atau anak kambing ke induknya. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mencelakakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang akan mencukupi segala kebutuhan kita, sehingga kemanapun induknya pergi, dia ikuti. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa kita taati. La ilaha illallah. Dijelaskan lagi bahwa makna ilah di sana adalah masdar bermakna maf'ul. Imam Al-Qurtubi itu menafsirkan la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang harus kita ibadahi, tidak ada yang harus kita ikuti illallah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, meyakinkan masyarakat Mekah bahwa harus yakin yang menciptakan itu Allah, yang mengurusi itu Allah, dan kita harus memohon, meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu adalah makhluk. Jangankan memberi pertolongan kepada kita, untuk menolong dirinya sendiri
sudah tidak berdaya. Jangankan membantu kita untuk gerak saja, dia harus digerakkan. Untuk pindah tempat saja harus dipindahkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 itu memberitahukan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita harus yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang harus diikuti, Tuhan yang harus ditaati. Selanjutnya di ayat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wastagfir lidunubika, dan bermohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kamu. Kita yakin bahwa Rasulullah SAW itu maksum, dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi Allah memerintahkan untuk beristighfar. Artinya apa? Istighfar itu doa dan akan memberikan kebaikan, dan itu juga memberi pelajaran kepada kita. Rasulullah SAW saja yang maksum, yang tidak berdosa, itu diperintahkan, apalagi kita umatnya yang tentu banyak sekali dosa dan kesalahan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.